Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi fa inna lil muttaqina mafaza. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan sebagai bukti syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, terutama anugerah nikmat terbesar iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di Masjid Jami' An-Nasr ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan sampai detik ini Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan ini, izinkan untuk mengingatkan sabda Nabi lagi, idza qulta li sahibika ansit faqad laghad. Ketika khatib sudah di mimbar, siapapun dilarang berbicara depan, belakang, kiri, kanan, faqad laghad, karena itu kesia-siaan. Termasuk kesia-siaan adalah yang tidur dan sibuk dengan smartphone. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah bullying dalam pandangan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang terkait tentang bullying yang kita secara umum memahami adalah mengejek, mengolok, melakukan penindasan umumnya dengan ucapan. Yang disebut dengan bullying tentu adalah bentuk penindasan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada yang lainnya dengan maksud menghinakan, mengejek, merendahkan yang berakibat terhadap gangguan mental. Oleh karena itu, bagaimana Al-Quran memandang ini? Yang pertama, ayatnya sangat kita hafal, bunyinya diawali dengan hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mengejek, merendahkan, menghinakan kelompok lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairum minhum, bisa jadi yang diolok, yang diejek, yang dibuli lebih baik daripada yang melakukan bulian. Ayat ini menarik. Kenapa? Karena ayat ini turunnya terkait tentang ucapan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain di masa Nabi sehingga membuat korban itu fastahya menjadi malu. Berarti sukhriyah ini adalah penindasan dalam bentuk ucapan yang ditujukan kepada seseorang sehingga membuat orang itu malu. Oleh karena itu Al-Quran membuat larangan yang dipanggil hai orang beriman, larangannya la yaskhor. Menurut para santri, la yaskhor ini lanya adalah la an-nahiyah, bentuknya bentuk larangan. Ketika larangan itu dilanggar, maka itu adalah bentuk kemaksiatan. Sebab orang yang melakukan sukhriyah itu yang disebut dengan as-sakhir secara tidak sadar sudah ada karakter ujub dalam dirinya. Kenapa orang itu melakukan olok-olok, melakukan ejekan dan penghinaan baik dengan bentuk ucapan? Karena orang itu ujub tentang dirinya. Orang itu merasa takjub bahwa dirinya baik dan lebih baik daripada orang lain, sehingga orang lain dihinakan, diolok-olok dan diejek yang kemudian bisa menimbulkan rasa malu dan gangguan kesehatan mental. Tetapi bagi orang yang diejek, kalau terbiasa akan memperkuat mental dan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dilarang. Nabi menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang imannya sempurna berarti sama-sama orang beriman. Falyakul khairon aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak baik ya diam saja. Oleh karena itu ayat ini dan hadis tadi menjadi pakem untuk kita, diperintahkan oleh Nabi untuk berkata yang baik, kalau tidak diam. Ayatnya melarang kita untuk melakukan olokan, ejekan, dan penghinaan kepada orang lain, terutama sesama orang-orang yang beriman. Apabila terjadi di antara kita ada yang mengolok, ada yang diolok, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, yang tidak mengolok dan tidak diolok? Karena harus dipetakan menjadi tiga. Yang pertama kelompok yang melakukan olokan, yang kedua yang jadi objek olokan, yang ketiga bukan pelaku, bukan pula objek olokan. Masalahnya ada di mana? Kalau yang mengolok sudah mengajukan permintaan maaf, kalau yang jadi korban bullying olokan sudah memaafkan, selesai. Sekarang masalah besarnya bukan yang mengolok lagi, bukan yang diolok, tapi pihak ketiga, orang yang tidak mengolok dan tidak jadi korban olokan. Ada apa kira-kira nih? Kalau ayat 11 itu larangan untuk mengolok-olok, mengejek, menghinakan sesama orang beriman, khususnya ayat berikutnya adalah larangan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian melakukan ghibah, gunjingan satu sama lain, terutama orang beriman. Yang mengolok, yang diolok sudah selesai. Sekarang kita pihak yang ketiga, apa yang terjadi dan kita lakukan? Ternyata yang kita lakukan adalah melakukan ghibah tentang orang yang mengolok. Pertanyaannya, apakah kita lebih baik daripada yang mengolok? Silakan dijawab masing-masing. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita unsur akhokad dolimah wal madlumah, as-sakhir, yang mengejek, yang membuli, penindasan dengan olokan itu dolim. Yang dapat korban bullying, olokan, ejekan, namanya madlum. Sementara Nabi perintahkan kita unsur akhokad dolimah wal madlumah, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim, dan yang terdolimi. Yang terdolimi sudah banyak yang nolong. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang beriman bisakah menolong yang dolim? Ternyata lebih berat menolong orang yang berbuat dolim daripada yaitu menolong orang yang terdolimi. Oleh karena itu, yang dipertanyakan bukan sekedar yang melakukan olokan, tapi kita yang hari ini yang balik melakukan olokan dan ejekan kepada orang yang pernah mengolok, yang sudah mengajukan permintaan maaf, dan bahkan kita melakukan ghibah. Ayat berikutnya jelas, la yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Bisa jadi kita ini malah merasa lebih mulia dan suci daripada orang yang pernah melakukan olokan pada orang lain, sehingga tidak sadar kita balik mengolok orang yang sudah mengolok, menghinakan orang yang pernah menghinakan. Apakah kita lebih baik dan lebih bersih? Khawatirnya kita masuk sabda Nabi, yaitu adalah al-muflis, orang yang tekor. Apa? Nanti di akhirat pahala kita ditransfer kepada orang yang kita gunjing. Kalau tidak cukup, nanti dosa yang kita gunjing akan ditransfer kepada kita. Ini yang harus kita waspadai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita kembali kepada ayat tadi dan hadis tadi. Ayatnya dilarang orang beriman melakukan olokan dan ejekan. Ternyata pihak yang tidak jadi subjek dan objek hari ini yang banyak melakukan olokan dan ejekan, yang banyak melakukan penghinaan.
Ternyata sabda Nabi falyakul khairon aw liyasmut tidak dilakukan oleh kita pihak ketiga yang bukan subjek dan jadi objek olokan. Ternyata kita tidak melakukan perintah Nabi falyakul khairon aw liyasmut, malah kita yang banyak kebablasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Satu, kita doakan semoga yang melakukan kedoliman disadarkan. Yang kedua, yang terdolimi semoga dikuatkan. Oleh karena itu penting kita untuk memahami tentang peristiwa apa harus jadi pakem. Kalau bukan Nabi pasti kepeleset, termasuk yang berbicara ini. Kalau bukan Nabi pasti pernah berbuat salah. Tetapi pertanyaannya, mampukah kita memaafkan orang yang bersalah dan dolim pada kita? Memaafkan orang yang tidak dolim pada kita, dolim pada orang lain saja sulit untuk kita memaafkan dia. Jangan-jangan kita pun tak mampu memaafkan kesalahan orang yang dolim pada kita. Sementara yang terdolimi itu sudah memberikan maaf, selesai. Kita pihak ketiga yang belum selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau berbicara tentang ayat Al-Quran, ada yang dampaknya negatif, tapi satu sisi berdampak positif. Ketika Allah perintahkan orang Bani Israel melalui Nabi Musa terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada kerabatnya, supaya ada percepatan dapat warisan, solusinya datang Nabi Musa minta pada Allah, apakah? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Terjadi pembunuhan di satu sisi, Allah perintahkan orang Bani Israel untuk menemukan pembunuh dan mengungkap kasusnya. Apa? Sembelihlah sapi. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Qalu atattakhiduna huzwa. Kamu ngejek ngolok kami wahai Musa. Oleh karena itu, di satu sisi nanti orang Bani Israel yang melakukan kedoliman dan kejahatan itu terungkap dan kelak dia akan mendapatkan hukuman. Tapi di sisi yang lain, sapi itu ternyata milik orang lain yang kelak dapat keuntungan besar. Silahkan dilihat di tafsir-tafsir ayat itu. Jadi sapi yang dicari karena ngeyelnya orang Bani Israel yang harusnya itu ketika diperintahkan nyembelih sapi, sapi apapun cukup, karena ngeyel nanya dikasih tahu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau dilakukan jenis apapun selesai, tapi nanya lagi warnanya apa. Terus akhirnya di situ ada yaitu orang yang diuntungkan, yang punya sapi satu-satunya, yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tak pernah bajak sawah, tak pernah ngairin sawah, tak pernah pula yaitu kena penyakit, bahkan kuning menyenangkan, tak ada belang. Di situ ternyata dia diuntungkan dari kasus pembunuhan orang yang dilakukan di tengah Bani Israel. Apa kata ulama? Di satu sisi memang ada hal negatif, di sisi lain ada orang yang diuntungkan. Pertanyaannya hari ini, yang sangat dirugikan itu adalah yang terdolimi atau yang kita anggap berbuat dolim? Ternyata di satu sisi yang kita anggap hari ini terdolimi, dia banyak mendapatkan anugerah dari perilaku orang yang berbuat dolim. Seandainya orang biasa seperti saya, apakah itu akan menimbulkan anugerah terhadap orang yang saya hina? Tentu belum tentu pula akan berdampak positif. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari bahwa kadang ada hal yang negatif, di satu sisi banyak positifnya. Oleh karena itu, kita yang pihak ketiga ini yang harus disoroti. Pelaku juga bukan, pelaku sudah mengajukan minta maaf, objeknya pun sudah memberikan maaf karena bentuk ketulusan, tapi banyak mendapatkan keberuntungan dan keuntungan. Yang hari ini banyak orang yang sama nampaknya, yaitu ingin juga ternyata menjadi korban yang dibuli oleh orang yang punya kewenangan. Artinya apa? Di satu sisi ada hal negatif, ya. Di satu sisi yaitu ada hal yang positif, ya.
Kenapa? Karena kita selalu memandang dengan hal negatif. Orang kalau sudah menggunakan ainus suhti, tidak akan pernah ada benarnya orang. Tapi kalau kita menggunakan ainur ridho, insya Allah kita selalu husnudzon. Orang kita anggap insya Allah tak langsung dinyatakan salah. Problem kita adalah memandang orang yang tidak kita sukai selalu, yaitu bi'ainis suhti, memandang dengan mata kebencian. Maka orang itu tidak akan pernah benar di hadapan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khotib mengajak, mari sama-sama kita doakan jika ada di antara kita yang menjadi pelaku bullying sakhir atau yang terkena objek bullying, kita doakan. Mudah-mudahan yang membuli itu diampuni, disadarkan karena dia bukan nabi. Mudah-mudahan yang jadi objek oleh Allah diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang perlu pula kita doakan saudara-saudara kita yang tidak terlibat sama sekali. Bahkan mohon maaf, yang mengulurkan tangan itu apakah murni tulus? Seandainya itu tidak menguntungkan, apakah memberikan uluran tangan? Ini adalah correction untuk kita semua. Seandainya saya yang melakukan syukriyah terhadap orang biasa, apakah dia akan juga mengulurkan kepada orang yang saya hinakan? Tentu. Artinya, mari jangan sampai ini terseret kemana-mana sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang sekedar mencari keuntungan. Mudah-mudahan kita semua tersadarkan, tidak menjadi sakhir orang yang suka menghinakan, ngolok-ngolok. Tapi kalau ada di antara kita yang mengolok, mari kita doakan karena bukan nabi. Orang bertakwa mungkin juga kepleset, tapi orang kalau itu sadar tentang perbuatannya, minta maaf secara hukum fikih sudah selesai. Karena nahnu nahkumu bid-dawahiri, kewajiban kita menghukumi yang dohir. Wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang urusan yang batin. Mudah-mudahan kita semua, terutama umat Islam di Indonesia, oleh Allah dijadikan orang-orang yang saling memberikan penghormatan, saling memuliakan. Karena menghormati dan memuliakan orang itu termasuk bagian dari, yaitu mempersatukan umat Islam. Mudah-mudahan yang dolim dimaafkan, yang terdolimi dikuatkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjadi di antara kita, terutama kita yang pihak ketiga, juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita lebih banyak melakukan bullying dan dosa pada mereka. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena khutbah Jumat waktunya sangat singkat, mungkin tidak sempat disampaikan secara utuh. Mudah-mudahan tidak disalahpahami, mudah-mudahan bisa dipahami, membuat kita semua makin sadar. Amin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن الله يأمرنا أن نصلي ونسلم على رسولنا قائلا في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وإخواننا في فلسطين.
اللهم اجعلنا لنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا من أهل القرآن الكريم اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر. Mm-hmm.